Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavantia Brilian Sonda dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan satu siklus akuntansi. Saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu bagaimana cara paling mudah versi saya sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Menurut saya, cara menentukan posisi debit dan kredit dalam transaksi pada akun harta dan beban yaitu ketika terjadi penambahan maka posisinya akan di debit, sedangkan jika ada terjadi pengurangan maka posisinya di kredit. Selanjutnya, cara menentukan posisi debit dan kredit pada hutang, modal, dan pendapatan. Ketika terjadi penambahan, posisinya akan di kredit, sedangkan jika terjadi pengurangan maka posisinya akan di debit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Nomor 1, tanggal 1, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Karena kita menambah modal ke perusahaan sehingga kas perusahaan bertambah, jadi posisi kas di debit sebesar 2.000 dan modal perusahaan juga bertambah sebesar 2.000 di kredit. Nomor 2, tanggal 2, memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Di sini, jasa yang telah kita lakukan bulan lalu baru dibayar pada bulan ini, maka kas bertambah 5.000 di debit dan piutang usaha berkurang di kredit. Nomor 3, tanggal 2, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 300. Untuk mengisi konten YouTube yang meliput profil bisnis kita menimbulkan beban, yaitu sebuah pengorbanan dari perusahaan sehingga menimbulkan akun beban peliputan sebesar 300 di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 300. Nomor 4, tanggal 2, Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar 70, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Sini karena kita mengeluarkan pengorbanan untuk internet kantor sehingga menimbulkan akun, yaitu akun beban internet kantor, letaknya di debit sebesar 70 dan akun beban lain-lain di debit sebesar 30. Karena ini pengorbanan dari perusahaan, maka kas perusahaan berkurang 100 di kredit. Nomor 5, tanggal 2, Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober sebesar 100. Pada hal ini kita membayar sewa kantor yang kita sewa untuk sebulan, dan hal ini termasuk pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka muncul akun beban sewa kantor sebesar 100 di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 100 karena kita membayar beban tersebut. Nomor 6, pada tanggal 3, Hartono merekrut Sikander sebagai marketing, kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan, pembayaran setiap tanggal 15 atau tengah bulan, 50% dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Ini tidak dicatat di jurnal atau kosong karena tidak ada transaksi yang terjadi pada saat itu. Nomor 7, tanggal 3, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200. Ini terhitung 1 tahun dari 2020 ke 2021. Nah, karena kita menyewa peralatan dan kita belum memakainya, jadi muncul sebuah akun yaitu sewa peralatan disewa di muka sebesar 1.200 di sebelah debit. Karena kita membayar sewa tersebut secara kredit, jadi kas berkurang sebesar 1.200 di kredit. Nomor 8, tanggal 4, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web
bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Di sini kita menerima uang di muka, maka kas kita bertambah sebesar 4.000 di debit dan pendapatan kita bertambah sebesar 4.000 di kredit. Nomor 9, tanggal 6, Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Di sini membeli peralatan kantor secara kredit, maka menimbulkan akun peralatan kantor sebesar 1.000 di debit dan hutang kita bertambah di kredit karena kita membayar peralatan tersebut dengan cara kredit. Nomor 10, tanggal 7, Hartono membayar biaya iklan di Facebook Ads sebagai promosi sebesar 100. Di sini muncul beban iklan karena kita ingin membuat iklan di Facebook. Ini merupakan pengorbanan sehingga beban kita bertambah di debit sebesar 100 dan kas kita berkurang sebesar 100 di kredit. Nomor 11, tanggal 8, Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Karena ini kita juga mengiklankan sesuatu di Instagram yang termasuk pengorbanan, maka beban bertambah di sebelah debit sebesar 300 dan kas kita berkurang di kredit sebesar 300. Nomor 12, tanggal 9, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga jasa 10.000 yang dibayarkan 2 tahap. 8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Ini seolah kita baru dibayar beberapa persen dari keseluruhan, maka akun dibagi menjadi 2, yaitu kas dan piutang usaha yang bertambah di sebelah debit sebesar 8.000 dan 2.000. Lalu pendapatan kita pun bertambah di sebelah kredit yaitu sebesar 10.000. Nomor 13, tanggal 10, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 200. Di sini kita melakukan pengorbanan untuk meliput profil bisnis kita untuk konten YouTube, maka beban kita bertambah di debit sebesar 200 dan kas kita berkurang di kredit sebesar 200. Nomor 14, tanggal 11, Hartono menyetorkan uang 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Karena kita menyetorkan uang, maka kas perusahaan bertambah sebesar 7.000 di debit dan pendapatan jasa pembuatan software kita pun bertambah di sebelah kredit sebesar 7.000. Nomor 15, tanggal 12, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober. Di sini karena kita menyewa secara virtual platform selama 1 bulan menimbulkan sebuah beban, yaitu beban sewa platform virtual di debit sebesar 200 dan kas yang kita keluarkan juga berkurang sebesar 200 di kredit. Nomor 16, tanggal 15, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu, gaji security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Karena kita merekrut seseorang dan gaji pada tengah bulan, maka gajinya 50% dari yang dijanjikan pertama yaitu 200 pada tanggal 3 tadi, dan jadi kita separohnya yaitu 100 ditambah dengan yang tanggal ini 50 atau gaji security 50 menjadi 150. Hal ini menimbulkan akun yang pertama beban gaji yang
berada di debit sebesar 150 dan kas yang kita keluarkan di bagian kredit sebesar 150. Nomor 17, tanggal 16, Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunitin Jaya. Di sini kita menerima hasil jasa dari pembuatan web sehingga menimbulkan akun pendapatan pembuatan web dan bertambah di sebelah kredit sebesar 10.000 dan begitu pula kas kita bertambah di sebelah debit sebesar 10.000. Nomor 18, tanggal 20, Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Bulan lalu kita berhutang dan baru dibayar pada bulan ini, sehingga akun yang muncul yaitu utang usaha sebesar 300 di debit dan kas kita berkurang di kredit sebesar 300. Nomor 19, tanggal 23, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kingko Project, telah dibayarkan sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Di sini kita sudah menerima proyek dan sudah dibayar sebesar 3.000 dan sisanya atau 2.000 itu akan dibayar nanti, dan ini menimbulkan akun piutang usaha. Maka yang muncul kas dan piutang usaha bertambah di sebelah debit dan pendapatan kita juga bertambah di kredit. Nomor 20, tanggal 25, Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli lain-lain seperti makanan kecil, tisu toilet, pewangi WC sebesar 100. Kita membeli kuota internet untuk kantor sehingga muncul sebuah beban, yaitu beban internet kantor sebesar 200 bertambah di debit dan juga mengeluarkan beban untuk lain-lain tadi itu juga bertambah di debit sebesar 200 dan kita mengeluarkan pengorbanan, yaitu kas kita akan berkurang di kredit sebesar 300. Nomor 21, tanggal 28, Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar 400. Di sini kita akan mengeluarkan pengorbanan atau akun beban untuk listrik, air, dan internet sebesar 400 bertambah di debit dan kas yang kita keluarkan berkurang di kredit sebesar 400 juga. Nomor 22, tanggal 30, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020 dan gaji petugas security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Ini lanjutan dari pembayaran gaji di tengah bulan. Ini di akhir bulannya. Jadi membayarnya sebesar 150 sehingga menimbulkan utang gaji yang berada di debit sebesar 150 dan kas yang kita keluarkan untuk membayar gaji tersebut di kredit sebesar 150. Nomor 23, tanggal 30, Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Di sini kita menerima jasa yang telah kita lakukan sehingga kas perusahaan bertambah sebesar 4.000 di debit dan pendapatan bertambah sebesar 4.000 di kredit. Nomor 24, tanggal 30, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Kita menerima barang. Di sini kita menerima barang tetapi belum membayar sepenuhnya sehingga hutang kita bertambah
sebesar 500 di kredit dan perlengkapan kita bertambah juga di debit. Nomor 25, tanggal 31, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang dari rumahweb.com atau perusahaan sebesar 1.500. Karena Hartono mengambil uang perusahaan, maka menimbulkan akun prive dan bertambah sebesar 1.500 di debit dan kas perusahaan berkurang di sebelah kredit sebesar 1.500. Total dari debit di jurnal umum yaitu sebesar 53.800 dan total kredit di jurnal umum sebesar 53.800 yang menyatakan bahwa debit dan kredit di jurnal umum balance. Di sini saya akan menjelaskan buku besar. Buku besar menampilkan pengelompokan akun-akun sesuai dengan nama yang ada di jurnal umum. Jika akun yang saldo normalnya di debit bertemu dengan transaksi debit, maka akan ditambah. Sedangkan jika debit bertemu dengan kredit, maka akan dikurang. Begitupun juga untuk kredit. Yang pertama, akun kas awal sebanyak 9.000 dan terjadi beberapa transaksi di jurnal umum hingga mendapatkan hasil akhir 46.700 di debit. Yang kedua, akun piutang usaha saldo awal sebanyak 6.000 dan terjadi beberapa transaksi di jurnal umum hingga mendapatkan hasil akhir 5.000 di debit. Selanjutnya, perlengkapan saldo awal Rp50, terjadi 2 transaksi di jurnal umum mendapatkan hasil akhir 550. Selanjutnya, sewa peralatan dibayar di muka, terjadi 1 kali transaksi, hasil akhirnya 1.200. Selanjutnya, akun peralatan kantor, terjadi 1 kali transaksi sebesar 1.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor, tidak terjadi transaksi di jurnal umum. Selanjutnya, utang usaha saldo awal sebanyak 300 dan terjadi beberapa transaksi di jurnal umum hingga mendapatkan hasil akhir 1.500. Selanjutnya, utang gaji tidak terjadi transaksi di jurnal umum. Pendapatan dibayar di muka, terjadi transaksi di tanggal 1, saldo akhirnya 4.000. Beban yang masih harus dibayar, tidak terjadi transaksi di jurnal umum. Modal awal sebanyak 14.820 dan modal akhirnya 16.820. Prive saldo awalnya 300 dan terjadi transaksi 2 kali, saldo akhirnya 1.800. Pendapatan jasa pembuatan software, transaksi awalnya sebesar 1.300 dan transaksi akhirnya 12.300. Pendapatan jasa pembuatan web, saldo awal sebanyak 4.000 dan terjadi beberapa transaksi di jurnal umum hingga mendapat hasil akhir 29.000 di kredit. Beban peliputan bisnis, saldo awal sebanyak 1.340 dan terjadi beberapa transaksi di jurnal umum hingga mendapatkan hasil akhir 1.840 di kredit. Beban sewa kantor, saldo awal 1.000, terjadi 2 kali transaksi di jurnal umum dan hasil akhirnya 1.100 di debit. Beban sewa platform virtual, saldo awal 800, terjadi 2 kali transaksi di jurnal umum dan hasil akhirnya 1.000. Beban sewa peralatan, tidak terjadi transaksi di jurnal umum. Beban gaji, saldo awal 400 dan terjadi 3 kali transaksi
dan mendapat saldo akhir sebesar 700 di debit. Beban listrik, air, internet, saldo awal 350, terjadi 2 transaksi dan mendapat saldo akhir 750. Beban perlengkapan 1 kali transaksi, yaitu saldonya 180 di debit. Beban iklan, saldo awal 750 dan terjadi 3 kali transaksi di jurnal umum hingga mendapatkan hasil akhir 1150 di debit. Beban depresiasi peralatan kantor, tidak terjadi transaksi di jurnal umum. Beban lain-lain, saldo awal 250 dan terjadi 3 kali transaksi di jurnal umum sehingga mendapatkan saldo akhir 380. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo merupakan hasil akhir dari buku besar, yaitu kas 46.700 di debit, piutang usaha 5.000 di debit, perlengkapan 550 di debit, sewa peralatan dibayar di muka 1.200 di debit, peralatan kantor 1.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor tidak ada, utang usaha 1.500 di kredit, utang gaji tidak ada, pendapatan diterima di muka 4.000 di kredit, beban yang masih harus dibayar tidak ada, modal 16.820 di kredit, prive 1.800 di debit, pendapatan jasa pembuatan software di kredit sebesar 12.300, pendapatan jasa pembuatan web 29.000 di kredit, beban peliputan profil bisnis 1.840 di debit, beban sewa kantor 1.100 di debit, beban sewa platform virtual 1.000 di debit, beban sewa peralatan tidak ada, beban gaji 700, beban listrik, air, internet 750 di debit, beban perlengkapan 180 di debit, beban iklan 1.150 di debit, beban internet kantor 270 di debit, beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban lain-lain 380 di debit. Total akhir dari neraca saldo yaitu di debit 63.620 dan yang kredit 63.620. Neraca saldo balance. Selanjutnya, kasus penyesuaian nomor 1, informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Di sini karena perlengkapan tersisa 200 dan di neraca saldo perlengkapannya adalah 530, maka dikurang dengan hasil yang sekarang menjadi 350. Dan pada akun perlengkapan sebesar 350 di kredit, dan muncul juga akun beban perlengkapan karena perlengkapan tersebut sudah dipakai, maka hasilnya beban perlengkapan bertambah di debit sebesar 350. Nomor 2, sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Jadi, saat transaksi yang terjadi di jurnal umum ada menyewa peralatan sebesar 1.200. Karena baru dipakai sebulan, maka dibagi setahun atau 12 bulan. Jadi, hasilnya 100 dan memunculkan akun beban sewa peralatan bertambah di debit dan sewa peralatan dibayar di muka berkurang di kredit. Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2019, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera. Namun, Hartono baru bisa menyelesaikan pekerjaan di bulan Oktober. Karena saat itu kita mendapat pendapatan dahulu sebelum melakukan jasa, jadi pendapatan di neraca saldo kita bagi 2, jadi hasilnya sebesar 200, memunculkan akun pendapatan diterima di muka di debit dan pendapatan jasa pembuatan web di kredit. Nomor 4, petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Hartono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayar awal bulan depan sebesar 50. Di sini menimbulkan akun beban gaji sebesar 50 di debit karena kita mengeluarkan pengorbanan untuk membayar security, dan
akun utang gaji sebesar 50 dikredit karena kita akan membayarnya bulan depan, jadi kita berhutang ke security itu. Nomor 5, 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan. Di sini kita harus mengeluarkan pengorbanan untuk internet, jadi masuk ke beban listrik, air, internet sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan, menimbulkan akun beban yang masih harus dibayar sebesar 100 di kredit. Nomor 6, sudah selesai jasa-jasa pembuatan web untuk PT Sriwijata Kumala. Janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Piutang di bagian debit karena kita telah menyelesaikan jasa kita tetapi belum dibayar dan pendapatan kita pun bertambah di kredit. Nomor 7, komputer yang telah dibeli bulan lalu diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 400. Pada soal ini akan timbul beban dan akumulasi depresiasi atau penyusutan selama 4 tahun. Jadi, akun yang muncul yaitu beban depresiasi peralatan kantor di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit. Total debit dan kredit di neraca saldo setelah penyesuaian yaitu di debit 7.620 dan di kredit juga 7.620. Debit dan kredit di neraca saldo setelah penyesuaian sudah balance. Setelah menyelesaikan penyesuaian tadi, kita kembali ke buku besar. Di sini yang nama akunnya muncul di penyesuaian tadi itu ditambahkan sesuai akun-akunnya dan dihitung kembali jumlahnya. Setelah dapat jumlahnya, kita lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Akhir nominal yang kita dapatkan setelah menghitung kembali di buku besar itu dimasukkan kembali ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nominal yang berwarna merah merupakan nominal yang berubah dari neraca sebelum penyesuaian ke neraca yang setelah penyesuaian. Setelah itu kita lanjut ke neraca lajur. Neraca lajur terdiri dari daftar saldo sebelum dan sesudah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Di sini kita mengcopy semua akun-akun yang ada di daftar saldo sebelum dan sesudah penyesuaian ke neraca lajur. Kemudian untuk mencari laporan laba rugi, kita menghitung mulai dari akun pendapatan di kredit dan beban di debit. Setelah menghitung, kita akan mendapatkan total di debit sebesar 7.990 dan di kredit 48.300. Untuk mendapatkan laba bersih, kredit dikurang debit yang menghasilkan 40.310 sehingga kedua posisi balance sebesar 48.300 di bagian kredit maupun debit. Lalu laporan posisi keuangan dihitung dengan cara akun harta, hutang, dan modal. Itu hasil akhirnya akan mendapatkan 48.800 di debit dan 20.490 di kredit. Di tahap ini debit dikurang dengan kredit dan mendapatkan hasil akhir 40.310 yang hasilnya itu sama dengan di laba rugi tadi. Selanjutnya laporan laba rugi yang termasuk di laporan keuangan itu dihitung dengan akun pendapatan yang hasil akhirnya sebesar 48.300 dan akun beban sebesar 7.990. Kedua hasil tersebut dikurang dan mendapatkan hasil laba bersih sebesar 40.310 yang sama hasilnya dengan yang berada di neraca lajur tadi. Selanjutnya,
laporan perubahan modal ini dihitung dengan jumlah modal sebesar 16.820, lalu ditambahkan dengan laba bersih yang tadi sebesar 40.310, lalu dikurang dengan prive sebesar 1.800 dan mendapatkan hasil akhir perubahan modal sebesar 55.330. Setelah itu, laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari akun kas sebesar 46.700, piutang usaha 10.000, perlengkapan 200, sewa peralatan dibayar di muka 1.100. Semua itu dijumlahkan dan mendapatkan hasil akhir 58.000. Aset tetap terdiri dari peralatan kantor 1.000 dan dikurang dengan akumulasi depresiasi peralatan kantor 20, maka total akhirnya 980. Kedua total tersebut yaitu 58.000 dan 980 dijumlahkan dan mendapatkan hasil akhir yang dinamakan total aset sebesar 58.980. Setelah itu ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama, liabilitas terdiri dari akun utang usaha sebesar 1.500, utang gaji 50, pendapatan diterima di muka 2.000 dan beban yang harus dibayar 100 dan mendapatkan total akhir sebesar 3.650. Yang kedua, ekuitas merupakan modal terupdate yang sudah dihitung tadi yang totalnya 55.330. Total liabilitas dan ekuitas kedua hal tersebut ditotal sebesar hasil akhirnya 58.980 yang menyatakan sudah balance dengan total aset yang tadi. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.